Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga semua sehat selalu. Alhamdulillah kita hari ini masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi bertepatan dengan hari Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi ini Bunda Emma mau mengajak anak-anak mengenal apa ya? Ya, Bunda Emma mau mengenalkan anak-anak beberapa yang membatalkan sholat. Nah, jadi ketika anak-anak sholat, anak-anak harus tertib diantaranya ya. Jadi kalau terdapat beberapa hal yang anak-anak lakukan yang akan Bunda sebutkan, maka itu dapat membatalkan sholat, sholatnya nggak sah. Maka dari itu, yuk kita sama-sama pelajari ya. Yuk kita simak. Yang pertama, yang membatalkan sholat adalah tertawa. Nah, jadi ketika anak-anak sedang sholat, Allahu Akbar, terus mainan, terus ketawa ketiwi sama teman-temannya. Nah, itu tidak boleh ya. Kalau sholat banyak tertawa, nah itu sholatnya tidak sah, tidak boleh. Maka dari itu, kalau sholat harus dengan yang khusyuk, tidak boleh sambil tertawa. Kan nanti setelah sholat bisa anak-anak tertawa, bercanda sama teman-temannya ya. Jadi ketika kita sholat menghadap Allah, tidak boleh sambil main-main dan tidak boleh sambil bersenda gurau, tidak boleh tertawa. Nanti bisa membatalkan sholat. Jadi itu yang pertama. Adapun yang kedua, yang membatalkan sholat adalah membuka aurat. Nah, jadi ada sebagian auratnya yang nampak. Kalau perempuan, nah anak-anak perempuan kalau sholat semuanya tertutup dari ujung atas kepala ini, dari ujung rambut sampai bawah itu semua tertutup pakai mukena. Nah, kalau misalnya kakinya kelihatan, boleh nggak Bunda? Tidak boleh untuk perempuan. Berbeda untuk yang laki. Kalau untuk yang laki-laki, kakinya boleh kelihatan ya sampai mata kaki. Dan untuk laki-laki, rambutnya boleh kelihatan. Bagi yang laki-laki, alangkah baiknya menggunakan peci atau songkok atau kopiah. Berbeda dengan yang perempuan. Kalau yang perempuan harus menutup aurat dari atas kepala sampai ujung kaki. Nah, kalau telinganya kelihatan, kira-kira boleh apa tidak? Ya, tidak boleh ya. Jadi, syarat yang kedua harus menutup aurat. Jadi, yang membatalkan sholat yang kedua itu auratnya kelihatan. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, yang membatalkan sholat yang ketiga yaitu berpakaian kotor. Nah, anak-anak tahu kan kalau sholat itu menghadap siapa? Nah, kita sholat itu menghadap Allah, kita berbicara kepada Allah, kita bersujud kepada Allah, kita menyembah kepada Allah. Maka dari itu kita harus menggunakan pakaian yang bersih dan yang sopan. Baik laki-laki maupun perempuan harus berpakaian yang sopan dan bersih. Boleh nggak mukenahnya bau pesing? Tidak boleh ya. Menghadap Allah harus berpakaian yang bersih dan suci. Tidak boleh ada kotoran atau najis, karena itu bisa membatalkan sholatnya anak-anak. Itu yang ketiga. Nah, yang membatalkan sholat yang keempat diantaranya apa ya? Nah, ini kebiasaan anak-anak, banyak bergerak. Apa yang keempat? Banyak bergerak. Sedang sholat, senggol-senggolan, injek-injekan sama temannya. Nah, biasanya anak-anak kalau sholat di masjid sama teman-temannya sambil sikut-sikutan, banyak garuk-garuk, atau punggungnya gatal. Nah, itu tidak boleh.
Jadi ketika sholat banyak bergerak, itu akan membatalkan sholat. Jadi kalau sholat harus yang khusyuk, diam, berpakaian yang rapi, menutup aurat, dan tidak boleh sambil tertawa, harus membaca doanya yang tenang agar sholat kita diterima oleh Allah. Nah, dan pembatal yang terakhir, yang kelima, yaitu apa ya? Ada yang tahu kira-kira? Nah, yang kelima ini ngantuk. Nah, kalau misalnya anak-anak masih ngantuk, dipakai wudhu, insya Allah ngantuknya akan hilang. Jadi sebelum melakukan sholat, anak-anak wudhu terlebih dahulu. Nanti ngantuknya biar hilang. Misalnya Allahu Akbar, itu tidak boleh ya anak-anak ya. Jadi kalau sholat harus yang tertib, kondisi siap, kondisi bahagia, sehat matanya ya, nggak ngantuk ya. Seperti itu. Anak-anak pernah nggak bermain tapi anak-anak ngantuk? Nggak pernah kan? Pernah nggak anak-anak guyon sama temennya ngantuk? Nggak pernah kan? Nah, apalagi kalau sholat. Kalau sholat menghadap Allah, tidak boleh sambil ngantuk. Harus dengan yang bagus, tidak boleh ngantuk. Nah, itu tadi Bunda sampaikan ada beberapa hal yang membatalkan sholat. Yang pertama apa? Ya, yang pertama tertawa. Yang membatalkan sholat yang pertama adalah tertawa. Yang kedua, membuka aurat. Yang ketiga, menggunakan pakaian kotor atau najis, itu tidak boleh ya, nanti sholatnya batal. Kemudian yang keempat, banyak bergerak. Dan yang terakhir yang membatalkan sholat yaitu sedang ngantuk, itu tidak boleh ya. Itu beberapa hal yang harus dihindari ketika kita mengerjakan sholat. Nah, sekarang tugas anak-anak, Bunda tunggu voice note-nya ya. Anak-anak cukup mengirimkan voice note beberapa hal yang membatalkan sholat yang anak-anak tahu. Nah, diantaranya 5 tadi yang sudah Bunda sebutkan ya. Anak-anak harus berusaha, anak-anak harus belajar untuk mengingat ya. Nanti dipraktekkan di rumah. Anak-anak harus belajar sholat ya. Sholat itu adalah tiang agama. Dari kecil anak-anak harus tetap belajar sholat. Bunda tunggu ya voice note-nya ya. Nggak boleh nangis dulu, harus semangat. Oke? Nah, sekarang yuk kita lanjut ke pembelajaran berikutnya.